Halo Katurs, kita mau bahas berbagai macam talenan. Ada talenan marmer atau keramik, ada talenan stainless, ada talenan bambu, talenan plastik, ada talenan rubber, dan seperti biasa, talenan kayu. Yang mana yang terbaik? Pro and cons, kita akan bahas secara detail. Let's go. Oke, semua talenan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita akan bahas satu persatu, bermula dari banyak pertanyaan. Bagaimana talenan yang paling aman? Kemarin sudah banyak perdebatan di sosial media mengenai talenan kayu dan talenan plastik. Apakah itu hanyalah satu-satunya pilihan talenan? Tidak, ternyata. Di pasar ada yang marmer atau keramik, ada yang stainless, ada yang bambu, ada yang plastik, ada yang karet, dan juga ada yang kayu. Nah, kita mau bahas secara detail di sini kelebihan dan kekurangannya. Setiap talenan ini dari baik harga, performance, cara membersihkannya, dan juga ketahanan terhadap pisau. Pisau adalah salah satu musuh terbesar adalah talenan. Pisau kalian akan lebih cepat tumpul bila mana salah memilih talenan. Dan kita akan going detail untuk hari ini. Kita akan detail secara satu persatu. Pisau, kita ada 6 pisau di sini, ya. Nanti kita tidak membahas warnanya di sini. Ini hanya untuk prop, ya. Semua ketajamannya sama, kita akan timbang dan ukur dulu sebelum kita mulai motong, dan kita akan memotong kentang. Setiap satu talenan akan kita memotong kurang lebih 10 kentang, lalu kita tes lagi setelah kita potong dengan talenan masing-masing. Let's go. Oke, ini pisau masih baru, nanti kita tidak membahas mengenai warna, ini hanya untuk prop, karena kami mempunyai 6 buah pisau yang tajamnya sama, ya, cuman hanya handle warnanya aja yang berbeda. Ini kita timbang dulu ketajamannya sebelum kita mengenai memotong 10 kentang. Setiap nanti tes akan kita bicara 10 kentang di sini. Oke, kita tes ketajamannya berapa. (97) cukup tajam di sini. Oke, kita record 97. Habis ini kita potong 10 kentang, kita akan timbang lagi kembali seberapa tahan tajamnya pisau setelah motong di talenan marmer di sini. Oke, setelah 10 kentang yang kita potong, memang talenan marmer ini mudah untuk dibersihkan, tidak ada mikroplastik ataupun tidak mudah terkontaminasi oleh jamur dan apapun. Akan tetapi sangat buruk buat pisau kalian. Kita bersihkan dulu pisaunya, habis itu kita timbang ya. Ini kita lap dari belakang. Kita akan timbang lagi ketajaman pisau tersebut. Oke. Langsung kita timbang. Setelah tadi dipakai, awalnya tadi 97, sekarang menjadi 291. So, hanya memotong 10 kentang, ini akan mengakibatkan pisau kalian tumpul dengan cepat di sini. So, bagaimana dengan talenan lain? Kita tes. Oke, berikutnya adalah kita bicara talenan stainless di sini. Banyak juga yang membahas kemarin nih, pakai talenan stainless saja udah paling aman. Oke, apakah ini paling aman untuk pisau Anda juga? Kita lihat, sama ada 10 kentang yang akan kita potong nanti. Di sini kita akan ukur dulu, timbang dulu sekarang. Nah, ini pisau baru habis diasah, fresh, di sharpen, kita tes sebelum dan sesudah nanti dipotong juga. (81) ketajamannya. Oke, kita akan tes kembali untuk motong 10 kentang. Oke, udah 10 ya. Nah, ini belum terpotong. Oke, 10 kentang sudah dipotong. Kita bersihkan dulu pisaunya. Oke, sekarang kita tes lagi kembali. Tadi 81 gram. Sekarang habis kita pakai potong 10 kali potongan di talenan stainless, apa yang terjadi di sini?
401. So, kembali lagi. Yes, talenan stainless mudah dibersihkan, tidak mudah terkontaminasi, tidak berjamur, akan tetapi buruk buat pisau kalian. Tapi sekarang nggak usah khawatir, gampang, sudah ada kato, bisa diasah kapan saat. Choice is yours. Berikutnya adalah favorit bagi semua orang, talenan plastik. Kita lihat, selain ada mikroplastik yang akan terinduce di sini, ya kita juga harus bisa membahas bagaimana caranya supaya tidak termakan mikroplastik. Apakah baik untuk pisau? Kita bisa lihat. Nah, ini kita coba sekarang pakai supaya tidak jadi pertentangan talenan hijau, pisau hijau. Biar tidak ada perdebatan. Ini untuk, jujur hanya untuk saat ini kita R&D dan menunjukkan pada kalian educational purposes. Ini pisau masih fresh, habis diasah, kita mau timbang, kita mau hitung berapa ketajamannya. 74. Tajam sekali yang ini. Oke. Yuk, kita langsung tes saja 10 kentang apa yang terjadi dengan pisau. Karena talenan plastik juga cepat untuk menumpulkan pisau di sini. Dan jangan sekali di scrap. Ingat, pisau dibalik belakangnya kalau mau scrap. Oke, supaya tidak kemakan mikroplastik. Oke, sekarang kita tes. Ini kentang 10 buah sudah kita potong. Kita bersihkan dulu seperti yang standar lainnya lagi. Oke, setelah kita potong 10 kentang, apa yang terjadi dengan ketajaman pisau dengan plastik? Tingkat ketajaman pasti turun. So, apakah talenan plastik selain ada mikroplastik juga tidak cukup baik untuk ketahanan sebuah pisau dipakai? Setelah motong kentang hanya 10. Semua tes yang sama, hanya yang berbeda hanyalah talenan plastiknya. Dari 73 menjadi 238 gram. Akan membuat pisau cepat tumpul, cukup cepat. Sekarang adalah salah satu ketalenan yang terbaik adalah bambu, di mana tidak berpori, mudah dibersihkan, hampir sama seperti kayu-kayu keras yang lain seperti jati, ulin, merbau, dan yang lainnya. Harga pun cukup terjangkau dan tidak mudah berjamur. Tapi apakah baik untuk ketahanan pisau? Yuk kita bahas. Ini pisau sama, masih fresh dan masih baru, habis diasah. Kita mau ukur dulu sebelum kita mulai memotong. 72. Ketajaman pisau yang sejenis ini semua mirip-mirip ya ketahanannya. Oke, kita langsung aja ya. Kita akan potong 10 kentang di sini. Hasilnya seperti apa? Oke, sekarang sudah 10 kentang. Sekali lagi, untuk semua talenan ini, jangan sekali kita scrap ngedorong makan seperti ini. Balik. Punggung pisau lurus itu untuk dibalik, kita bisa scrap seperti ini ya, sehingga tidak merusak mata pisau dan juga tidak mengambil sisa-sisa dari bambu tersebut. Oke, 10 kentang sudah terpotong semua. Kita bersihkan, kita ukur lagi ulang. Oke, setelah motong 10 kentang, apa yang terjadi? Kita timbang sekarang. 105. Oke, kenapa? Karena ini cukup soft. Oke, tidak mempengaruhi banyak untuk tingkat ketajamannya. Dari 72 ke 105 hanya 35 gram perbedaannya. So, ini adalah salah satu talenan yang paling murah dari harganya dan juga cukup aman, tidak mudah berjamur. Ini saya sudah pakai lebih dari 10 tahun, garis-garisnya pun juga aman dan mudah dibersihkan. Oke, sekarang kita masuk ke talenan favorit kita semua, adalah talenan kayu. Kayu jati, kayu merbau, kayu ulin, kayu-kayu yang sangat padat dan tidak mudah terserap air di sini. Ya, pilih talenan kayu yang memang keras, ya seperti ulin, merbau, saya sudah sampaikan. Kalau mau mudah, gampang, tinggal ditanyakan saja kepada tukang kayu, kayu mana yang tidak dimakan oleh rayap.
itu adalah kayu yang baik untuk talenan. Karena getah dari kayu tersebut sudah sangat padat dan rayap pun tidak mau makan di sini. Nah, ini adalah dari kayu jati, cukup bagus. Ini pisau masih freshly short. Oke, kita mau tes dulu sebelum kita mulai motong-motong kentang 10 kentang lagi. 58, cukup tajam ini. Sangat tajam malahan. Oke, sekarang kita potong kentang 10, apa yang akan terjadi? Oke, sekali lagi, jangan pernah scrap seperti ini, tapi dibalik pisaunya untuk kita bisa geser makanannya. Sehingga tidak ada dari kayu yang terikut, ataupun mata pisau cepat rusak di sini. Oke, kita sudah bersihkan, kita pindahkan dulu. Lalu kita ukur kembali. Oke, ini setelah potong 10 kentang, apa yang terjadi? Kita tes lagi kembali. 69. Oke, hanya turun 10 gram di sini. So, talenan kayu masihlah talenan yang terbaik pilihan saya karena akan mempertahankan ketajaman pisau paling lama. Next adalah talenan yang paling mahal, paling bagus, konon menurut di dunia profesional, ini adalah talenan dari rubber, dari karet. Kenapa dia sangat baik? Satu, dia soft rubber. Kedua, pisau tidak bisa selip karena dia akan gigit. Ketiga, tidak mudah tumbuh jamur dan tidak gampang tergores. So, tapi harga, kalian bisa cek sendiri di marketplace, kami tidak menjual. Kita akan tes dulu sebelum kita mulai dengan talenan ini, apakah tahan tajam untuk pisau. Let's go. Freshly sharpened. Oke, kita tes. $79. Kita akan mulai potong 10 kentang di sini, sama aja. Oke, ingat sekali lagi kalau habis motong, jangan pernah sekali di scrap, balik tangannya, pisaunya. Kita baru dorong supaya tidak merusak mata pisau. Oke, ini sudah kita potong. Kita akan ukur lagi sekarang talenan ini seberapa cepat membuat pisau Anda tumpul. Oke, kita timbang setelah pemakaian, potong 10 kentang sama seperti pisau-pisau lainnya. 145. Talenan kayu masih talenan yang terbaik. Tidak membuat pisau Anda lebih cepat tumpul. So, semua ada plus dan minus. Semua talenan baik menurut kami. Tinggal Anda yang memilih dari ekonomisnya seperti apa, performance seperti apa, ketahanan pisau seperti apa, yang mana paling mudah untuk dibersihkan. Silakan kalian semua yang menentukan. Tugas kami hanya memberikan edukasi. Oke, kalian sudah melihat semua tadi satu persatu mengenai footage, baik pengukuran dengan media potong yang sama kentang, setiap satu talenan 10 kentang. So, dari setiap talenan tersebut kalian sudah bisa melihat yang mana yang terbaik, yang mengurangi resiko baik dari kesehatan, yang tidak ada mikroplastiknya seperti bambu, kayu, dan karet di sini. Lalu yang mana yang bisa memberikan ketahanan tajam terhadap pisau. Ketiga, di mana kalian yang bisa juga dengan mudah dibersihkan di sini. Nah, nanti akan ada tips-tips lagi bagaimana cara membersihkan talenan kayu atau semua talenan di sini. Ya, seperti marmer, ini sangat mudah dibersihkan, akan tetapi sangat buruk untuk pisau Anda. Stainless juga sama, sangat mudah dibersihkan, tapi sangat buruk untuk pisau Anda. Plastik juga akan mengurangi ketajaman pisau, dan ada juga resiko dengan mikroplastik. Bambu cukup bagus, murah, dan juga tahan tajam di sini. Rubber is the best, dalam arti kata enak motongnya, empuk juga, tapi kalian sudah bisa lihat dari footage-nya, kayu jati masih pilihan saya di sini. Kembali lagi, pilihannya terserah netizen semua di sini atau Bapak Ibu semua nanti akan melihat dari video edukasi ini. So stay tune, kita akan terus membahas lebih banyak tentang dunia di dapur yang berhubungan dengan pisau. I'll see you next.